Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ayu Rahmani dari kelas 10 MIPA 5 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang sering dikenal B.J. Habibie lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspowardoyo di Parepare pada 25 Juni 1936. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya, Jalil Habibie, meninggal saat mengimami sholat Isya karena serangan jantung pada tanggal 13 September 1950. Sejak saat kematian ayahnya itu, ibunya menjadi pencari nafkah keluarga. Masa kecil Habibie atau biasa dipanggil Rudi memiliki sifat optimis, periang, dan tidak pernah menyusahkan orang lain atau membuat onar. Kecerdasan Habibie sudah tampak sejak dia masih anak-anak. Ia sangat suka membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Pernah suatu ketika ia disuruh ibunya untuk keluar dan bermain, tetapi ia menolak karena sedang asyik belajar. Rudi juga sedari kecil memiliki cita-cita sebagai insinyur. Menurut kakak tertuanya yaitu Titi, obsesi Rudi menjadi insinyur sudah tampak sejak ia TK. Setelah ayahnya meninggal, Habibie dikirim oleh ibunya ke Jakarta dari Makassar untuk bersekolah di sekolah internasional. Namun, karena tak betah dengan hawa panas Jakarta, Habibie pun pindah ke Bandung. Habibie lulus SMP pada tahun 1951 dan melanjutkannya ke SMA Kristen di Jalan Dago dan lulus pada tahun 1954. Ia kemudian berkuliah di ITB, jurusan teknik mesin selama kurang dari 1 tahun. Dan kemudian melanjutkannya ke Jerman, tepatnya ia bersekolah di Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenbau Aachen, mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Habibie selama hidup memiliki kejadian-kejadian penting, seperti yang pertama adalah pada saat ia berumur 32 tahun, Habibie berhasil menemukan titik awal retakan atau crack propagation point pada pesawat yang sudah selama hampir 40 tahun menjadi masalah mengancam bagi para user dan manufacturer. Yang kedua adalah Habibie menjadi wakil presiden RI periode 1998 hingga 2003. Namun, karena adanya reformasi 1998, maka Habibie diangkat menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Yang ketiga adalah pada masa kepresidenan Habibie, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia yang telah dianggap kesalahan fatal karena Habibie telah bertindak gegabah. Yang keempat, pada tahun 1999, Habibie mengangkat pertumbuhan ekonomi penduduk yang tadinya hanya minus 7,7% menjadi 5%. Dan dalam kurun 1 tahun, ia telah berhasil meningkatkan sebesar 12,7%. Yang kelima adalah Habibie membuat gagasan baru seperti demokratisasi politik, kebebasan pers, dan pembelaan terhadap HAM. Yang keenam adalah Habibie dan IPTN berhasil membuat pesawat terbang pertama buatan Indonesia, yaitu CN-235 dan N-250. N-250 diluncurkan pada 10 Agustus 1995 di Bandung. Habibie sebagai tokoh masyarakat tentu memiliki banyak sifat yang dapat kita teladani, seperti yang pertama adalah rasa cinta tanah air yang besar. Habibie rela menuangkan segala ilmu yang didapatkannya untuk membangun negeri. Yang kedua adalah teguh dalam pendirian. Habibie memiliki banyak rival yang ingin menjatuhkannya selama masa reformasi, tetapi ia tetap berteguh untuk menjadikan Indonesia negara reformasi. Yang ketiga adalah pantang menyerah dan kegigihannya dalam menuntut ilmu. Itu terbukti saat ia memutuskan untuk ke Jerman dan mendapatkan diploma teknik, serta ia pantang menyerah untuk membuat pesawat terbang pertama buatan Indonesia. Yang keempat dan terakhir adalah cinta keluarga. Habibie dikenal mencintai keluarganya, terutama Ainun sang istri, yang Habibie sebut bahwa Ainun bukan hanya sekedar pendamping hidup, tetapi teman dalam suka maupun duka. Bagi Habibie, Ainun adalah semangatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.